Kira-kira kesalahan apa aja sih yang bisa bikin konten kalian terlihat jelek di mata orang lain? Kita akan bahas di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kayak yang tadi udah gue sebutin sebelum bumper ya, kita akan membahas tentang 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh konten kreator pemula yang membuat konten videonya jadi terlihat jelek. Dan di video kali ini, gue pengen ngobrol santai aja, gue pengen ngeluarin ide-ide juga gitu kan, ngeluarin ide dan pendapat gue biar mungkin bisa berguna juga buat teman-teman semua. Walaupun ya channel SM Media tetap kita konten utamanya adalah review gear-gear produksi juga. Jadi buat yang belum tahu, ya, kita banyak review kamera dan alat-alat produksi lainnya. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe gitu, biar nggak ketinggalan. Dan ya, mungkin langsung aja kita bahas tentang 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula yang membuat konten mereka terlihat jelek. Pertama, inti video yang nggak jelas gitu. Nah, ini perlu jadi catatan pastinya dalam kalian menyajikan sebuah video, siapkan inti video yang jelas gitu. Kalau bisa, video yang kalian buat itu harus ada benang merahnya, harus ada intinya, harus ada kesimpulan yang bisa ditarik oleh si penonton. Dan ini juga sebabnya kenapa kita kalau produksi video itu gue jarang banget spontan ngomong depan kamera. Biasanya ya minimal gue siapin poin-poin kayak yang gue lakukan sekarang. Di sini ada poin-poin pembahasan gue, atau gue siapin skrip agar penyajian videonya lebih struktural gitu, lebih bagus, sehingga ditangkapnya juga lebih enak. Nah, ini kalau bisa kalian coba untuk improve gitu dalam video kalian. Kalau bisa kalian sesuaikan temanya, pembahasannya, lalu intinya apa, dan nanti itu akan membantu kita gitu menjadi acuan bagaimana kita memformulasikan video kita untuk disajikan ke penonton. Nah, ya, gue di sini cuma ngasih tahu doang, tapi memang tidak segampang itu. Gue akan ingetin ke kalian, kalau bisa kalian coba formulasikan, kalian coba mulai bikin video, kalian praktekkan kira-kira penyajian yang enak itu seperti apa, atau enaknya kalau pakai poin atau pakai skrip, kalian bisa baca dulu, dan kalian memposisikan diri sebagai audiens juga. Kira-kira kalau pembahasannya dengan urutan seperti ini, blunder nggak sih? Kira-kira dengan penyajian video sesuai poin-poin ini, penonton ngerti nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus bisa, ini maksudnya nggak ada langkah pastinya, tapi ini semacam soft skill ya, yang harus kalian improve terus juga selama bikin konten. Dan salah satu saran dari gue yang harusnya cukup efektif adalah coba cari referensi konten kreator yang kalian suka tonton. Lihat bagaimana mereka menyajikan videonya, struktur videonya kah, atau mungkin bentuk narasinya kah. Ya, itu kalian bisa pelajari dari konten kreator kesukaan kalian juga. Dan jangan lupa untuk langsung dipraktekkan juga. Coba buat formulasi di dalam video kalian sendiri. Nah, yang kedua di sini mungkin lebih ke hard skill. Kalau yang tadi mungkin yang pertama itu lebih ke soft skill ya, yang tidak ada acuan pastinya. Nah, yang kedua ini hard skill, lebih ke teknis, yaitu adalah kesalahan dalam penataan cahaya. Nah, ini penting juga sebenarnya buat kalian pahami, terutama kalau konten kalian memang utamanya adalah video gitu. Pencahayaan, tata cahaya, itu menjadi salah satu poin yang penting banget. Karena pencahayaan video yang buruk itu biasanya akan sangat berpengaruh ke dalam komposisi visual di video kita. Entah mungkin gambarnya yang kayak bentuk cahayanya jadi terlihat jelek, atau mungkin komposisi warna yang ada di dalamnya juga terlihat kurang appealing di mata kita, atau bahkan kalau kita belum begitu mengerti soal pencahayaan, kita nggak gitu ngerti sistem exposure kamera bekerja juga, kadang kita kurang cahaya, lalu di kameranya kita naikin ISO-nya ke titik tertentu yang biasanya membuat gambarnya nanti lama-lama jadi noise gitu. Dan itu akan membuat gambar kita terlihat jelek juga. Jadi gua rasa kalian perlu untuk memahami hal tersebut. Memang kalau kita ngomong soal kamera sih, ada batas toleransi yang berbeda-beda ya. Kayak yang kita tahu beberapa kamera-kamera Sony biasanya kita naikin ISO tinggi, gambarnya masih tetap bersih. Tapi tidak semua kamera seperti itu. Biasanya ukuran toleransinya berbeda-beda dan mungkin akan jadi hambatan yang besar kalau kalian malah bikin kontennya pakai HP. Jadi kalian harus pahamin banget tentang penggunaan tata cahaya ini. Nah, di bagian ini gue nggak bilang kalian harus beli gear-gear lighting mahal ya. Enggak, yang penting kalian pahami dulu konsepnya, pahami bagaimana penataan cahaya yang sesuai untuk video-video kalian gitu. Dan ya kalian bisa mempraktekannya menggunakan alat-alat yang mungkin
bisa kalian beli gitu, atau alat-alat yang tersedia. Atau bahkan kalau memang kalian pengen zero budget dulu, kalian juga sebenarnya bisa memanfaatkan natural light, cahaya dari matahari. Karena kalau misalkan kita paham dengan konsepnya, paham bagaimana kamera bekerja, paham dengan bagaimana sifat cahaya, ya sebenarnya kita bisa memanfaatkan banyak hal juga. Salah satunya kalau di natural light, kita bisa pakai key light-nya itu dari jendela mungkin, atau kita syuting outdoor sekalian, cahaya dari matahari, tapi cahaya dari matahari itu dia sifatnya itu lebih hard light, lalu untuk ngakalinnya kita bisa syuting di belakang bayangan, satu pohon atau bangunan gitu. Itu akan menghasilkan cahaya yang lebih soft ke wajah kita gitu ya, kalau kita memang mau ngomong di depan kamera. Dan ya, hal-hal seperti itu yang menurut gue harus kalian pahami. Baru nanti ya, begitu mungkin kalian ada budget, tetap pengen nyobain konsepnya di studio, ya kalian mau nggak mau harus memanfaatkan gear video juga. Tapi nggak harus yang mahal juga ya. Kita juga ada bahas beberapa produk lighting yang cukup murah juga buat kalian mulai gitu. Tapi paling nggak, saran dari gue adalah kalian pahami dulu konsepnya. Pahami tentang tata cahaya. Banyak tutorialnya, banyak banget di YouTube, termasuk kita juga ada bikin soal 3-point lighting, soal penggunaan cahaya, dan kalian bisa pelajari di situ gitu. Jadi nantinya ya ketika kalian punya gear pun kalian tahu bagaimana cara menatanya biar cahayanya terlihat bagus dan komposisi visual di dalam video kalian terlihat menarik. Sama ya, yang paling penting adalah ketika kalian mempelajarinya, sama juga dengan yang pertama gitu, soal kalian bikin konsep video kalian, nyari intinya. Nah, di lighting pun sama, ya kalian harus praktekin juga gitu ya. Kalian lihat tutorial di YouTube, ada banyak, kalian bisa pelajari konsep-konsepnya gitu, ingetin cara penataannya, tapi lebih tepat lagi ya tetap harus kalian praktekkan juga. Yang ketiga adalah perekaman audio yang buruk, atau audio yang mungkin menggema, suaranya nggak terfokus, suaranya terlalu kecil, atau ya biasa terjadi juga suaranya kresek-kresek gitu ya. Kayak tadi ada suara bangku, nggak tahu masuk atau enggak. Ska, tolong jangan nyender. Dan ya intinya adalah audio yang buruk. Nah, ini sebenarnya lebih krusial dari tadi kita bahas itu soal tata cahaya yang buruk. Karena tata cahaya lebih berpengaruh ke visualnya aja, ke gambarnya aja. Sedangkan audio itu lebih krusial, lebih penting. Karena banyak juga videographer atau filmmaker gitu ya, mereka setuju kalau audio itu lebih berpengaruh terhadap retensi si audiensnya gitu. Penonton lebih suka nonton video yang gambarnya jelek tapi audionya bagus, daripada yang gambarnya bagus banget tapi audionya nggak jelas gitu. Dan respon yang sama pun itu diberikan juga sama para penonton doang, non video maker gitu ya. Penonton pun ya mereka nggak suka dengan video yang audionya nggak kedengeran jelas. Dan kalau kita pikirin secara logis, sebenarnya memang masuk akal juga. Ya kalian bayangin aja gitu, kalau misalkan kalian nonton video gambarnya udah bagus banget tapi audionya nggak jelas, nggak kedengeran, musiknya lebih tinggi misalkan dari si pembicaranya gitu, kalian akan fokusnya tuh susah untuk mendengarkan. Sedangkan kalau videonya jelek sekalipun, agak pecah-pecah tapi suara si pembicara terdengar dengan jelas, materi yang disampaikan terdengar dengan jelas gitu kan, narasi yang diberikan itu terdengar dengan jelas, itu biasanya kita akan lebih menikmati untuk nonton videonya gitu. Jadi audio memang poin yang lebih krusial justru daripada visualnya. Nah, di sini gue ingetin lagi, gue tidak mengharuskan kalian untuk beli gear-gear mahal. Oke, kita di ST Media memang banyak review wireless mic atau mic yang on camera, shotgun mic, dan lain sebagainya, mic condenser yang mahal-mahal, tapi kita tidak memaksa kalian untuk menggunakan gear seperti itu. Yang penting adalah pahami dulu konsepnya, bagaimana sebuah video bisa memiliki audio yang baik gitu. Yang penting kalian tahu gimana caranya memanfaatkan gear-gear seadanya tapi menghasilkan audio yang baik. Nah, kalau audio ini mungkin gua kasih sedikit sedikit insight. Audio itu biasanya suara akan lebih terfokus kalau alat perekamnya itu sedekat mungkin dengan sumber suara. Jadi kalau misalkan kalian shoot pakai mikrofon internal kamera, atau kalian maksudnya nggak punya mikrofon eksternal gitu ya, coba kameranya sedekat mungkin dengan kalian. Jadi kalian perlu pakai lensa wide mungkin atau semacamnya. Atau kalau kalian pakai mikrofon eksternal, mungkin bisa diusahakan agar mikrofonnya itu didekatkan dengan mulut kalian gitu, dengan mulut si pembicara. Nggak harus gear mahal, yang penting semakin dekat suaranya biasanya akan semakin terfokus. Atau bahkan kalau kalian nggak mau keluar budget dulu, mau membuktikan konsep tersebut, kalian bisa, gue juga ada tutorialnya.
gue pernah bikin, kalian bisa ngerekam audionya pakai HP kalian, HP apapun. Ya mungkin HP gue di sini memang iPhone gitu kan, kelihatan di sini. Tapi waktu itu kita bikin tutorialnya itu pakai HP Android harga di bawah 2 juta kalau nggak salah, dan hasil suaranya tetap bagus gitu, tetap terfokus. Dimana kalian ngerekam mungkin kameranya bisa jauh, tapi kalian ngomong ke handphone atau handphonenya ditaruh, diumpetin, tapi dia mengambil dari jarak yang dekat dengan sumber suara, dan itu biasanya bakal lebih oke. Ya intinya sama dengan yang tadi sebelum-sebelumnya. Kalian kalau pengen konten kalian lebih baik lagi di poin ini, kalian juga silahkan coba gitu. Kalian coba untuk improve audionya. Kalian coba mungkin dengan tambahin gear audio, atau coba kameranya ngerekam dengan jarak yang lebih deket gitu untuk penangkapan suaranya, atau bisa praktekin yang gue kasih tahu tadi pakai handphone gitu biar suaranya direkam lebih deket lagi, beda dengan kamera. Dan ya kalian coba praktekin dan kalian lebih pahami lagi bagaimana konsepnya bekerja, dimana nanti itu gue yakin akan sangat membantu juga dalam konten kalian gitu, jika dapat memberikan audio yang mudah untuk diterima oleh audiens, audio yang terdengar dengan jelas. Nah, yang keempat ini adalah yang paling krusial menurut gua dibandingkan ketiga yang kita bahas tadi, yaitu kesalahan yang paling fatal yang akan bikin konten kalian nggak pernah bagus. Itu adalah kalau kalian nggak pernah mulai. Yap, terdengar sangat obvious, tapi ini kadang orang nggak sadar gitu. Kadang banyak banget, dan ini gue juga mengalami sendiri. Banyak orang yang menunda-nunda mereka untuk bikin konten, nunggu sampai alatnya lengkap. Nunggu sampai udah paham dulu. Karena ya gue merasakan sendiri, gue juga dulu pengen bikin konten itu kalau alatnya udah ada dan gue udah paham, karena gue nggak mau terlihat bego ya di depan orang-orang gitu. Gue nggak mau kelihatan, ya apa ya, kita nggak mau kelihatan bego lah gitu, nggak mau kelihatan masih cupu. Dimana sebenarnya kita nggak akan bagus juga di konten pertama kita gitu. Jadi gini, mungkin gue kasih kalimatnya nggak terlalu blunder ya. Mau selengkap apapun gear kalian, mau sepaham apapun kalian gitu, dengan nonton tutorial-tutorial di YouTube atau ikut kelas-kelas berbayar, atau mungkin kuliah film mungkin ya, balik lagi, konten pertama kalian akan tetap jelek gitu. Itu yang harus kalian pahami. Jadi kalian mau nggak mau harus mulai. Nah, daripada kalian nunggu gear kalian komplit, nunggu kalian udah bener-bener paham tentang gear-gear kamera, tentang videografi, ya mendingan sambil belajar kalian sambil mulai dengan apa yang ada saat itu. Kita memang awal mulai pakai kamera seadanya, pakai gear seadanya, nabung bareng-bareng tim gitu kan, menggunakan alat-alat yang seadanya. Tapi waktu itu kita ada satu turning point, kita dapet gear banyak gitu. SM Media dapat modal yang lumayan gede, kita buat punya studio sendiri, nyewa, maksudnya nyewa tempat, lalu kita bikin studio. Kita langsung punya kamera yang mantep juga, G85 dengan G7. Kita punya beberapa alat-alat lighting yang mantep juga. Tapi setelah itu kita coba bikin konten, di titik itu masih jelek gitu. Konten kita masih jelek. Walaupun gue beranggapan gue udah paham nih soal bikin video. Gue udah ngerti soal lighting juga. Dan gearnya udah ada, udah komplit. Tapi di titik itu, ya sorry, tadi ada sedikit gangguan yang membuat video ini mungkin anti klimaks. Tapi balik lagi, di titik itu ketika gue sudah punya gear yang komplit, gue merasa udah paham soal videografi, gue merasa udah siap buat bikin, kontennya tetap jelek gitu. Tetap nggak se-appealing sekarang lah. Paling nggak kita ya di posisi ini kan kita udah berjalan 4 tahun dari video tersebut ya. Cuman ya kalian nangkep intinya gitu. Kalian nangkep penjelasan dari gua. Yang penting adalah kalian mulai. Banyak konten kreator yang keren-keren pakai HP doang gitu. Jadi ya nggak ada salahnya buat kalian pun kalau gearnya belum ada. Yang paling penting adalah mulai. Ya kalian pelan-pelan improving. Pemahaman kalian lama-lama lebih improve juga, lalu kalian tekniknya juga lama-lama improve gitu kan. Maksudnya pemahaman kalian dalam membuat konsep videonya gitu lama-lama berkembang. Dan teknik kalian pun, teknis kalian untuk ngatur lighting, ngatur audio dan lain sebagainya turut berkembang juga. Dan ya kalau ada rezeki, gear kalian pun akan berkembang bareng juga gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya simple. Dan ya udah paling itu aja sih buat video kali ini. Cuma sedikit pembahasan singkat aja. Sorry kalau misalkan agak blunder di video ini ya, karena balik lagi gue pakai poin doang dan tidak pakai script seperti biasanya. Jadi
kadang suka pleset, kadang suka gue masih mikir tapi ngomong terus jadi tabrakan ya gitu. Kalian paham lah maksud gue. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa ngasih insight tambahan buat kalian. Dan kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya pertanyaan juga seputar produksi video konten kreatif, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar gitu. Nanti kita diskusikan juga di bawah sana. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.